Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi hari ini kita bakal bahas saham konstruksi, di mana saham konstruksi hari ini rata-rata mengalami mengalami koreksi seperti itu. Jadi pertama-tama buat teman-teman yang belum masuk grupnya belajar trading, teman-teman bisa masuk dulu di grupnya belajar trading. Jadi di situ kita bisa bahas obrolan santai dan juga menunggu rekomendasi dari teman-teman juga seperti itu. Saya mungkin bisa kadang rekomendasi juga, atau ada teman-teman kadang rekomendasi yang kadang sering hit seperti itu. Ya tergantung dari trading plan masing-masing juga dari teman-teman. Bisa nggak untuk menyesuaikan trading plan dari teman-teman lainnya seperti itu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau masuk bisa klik di kolom deskripsi. Insya Allah aku masukin tautannya di situ, atau teman-teman bisa langsung masuk cari aja belajar trading di Telegram seperti itu. Jadi di saham pertama ada WG, Weton, WSPP, ADI, Wika, PTPP dan juga Waskita Karya. Kita langsung ke saham yang pertama di saham WG. Buat teman-teman yang belum tahu, ini saham WG kebiasaan nih. Kalau teman-temannya lagi merah, dia hijau sendiri. Sedangkan kalau teman-temannya hijau naik tinggi, dia pasti turun dalam seperti itu. Di hari Senin dia mengalami penaikan yang cukup tinggi. Senin atau Jumat? Jumat. Di hari Jumat dia mengalami kenaikan 6%, sedangkan di saham-saham lainnya dia masih koreksi. Sedangkan di hari Selasa Rabu pada saat saham lainnya dia naik, dia koreksi cukup dalam seperti itu. Kalau kita lihat untuk WG dia hari ini diakumulasi tipis 61 juta oleh asing. CC penjualan paling banyak seperti itu. Kalau kita lihat dari broker summary-nya untuk WG, dia hari ini juga sepertinya diakumulasi tipis-tipis. Oh, didistribusi cukup banyak 200 juta oleh asing. Jadi menurutku ya kita lihat aja dari analisa teknikalnya memungkinkan atau enggak gitu kan. Dari analisa teknikalnya dia bakal mencoba ke area berapa? Ke area sini dulu, ke area 175. Menurutku sebenarnya masih bagus untuk Wijaya Karya. Kenapa? Ya kalau kita lihat secara volumenya pada saat hijau dia naik, volumenya juga naik. Pada saat dia merah volumenya turun, dan 2 hari ini dia harganya turun, volumenya juga ikut turun. Kenapa jadi WG? Iya WG kan ya. Iya bener WG. Jadi seperti itu. Kok aku jadi bingung sendiri. Jadi gitu teman-teman. Secara untuk MACD dia juga udah mulai naik. Tapi stok RSI dia udah mulai membentuk, udah bukan membentuk lagi, udah mulai turun seperti itu ke arah oversold. Tapi sekarang masih di area tanggung seperti itu ya. Kita coba di 175. Kalau 175 dijebol, dia bakal ke arah support di downtrend dia yang waktu itu. Jadi seperti itu teman-teman untuk WG. Jadi kalau menurut saya ya bisa spekulasi buy tapi di 175. Kalau jebol di 174 bisa dijual dulu untuk WG. Jadi gitu untuk saham WG. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada saham Weton, dimana teman-teman kalau Weton juga hari ini juga turun. Padahal Weton juga udah mulai konsolidasi seharusnya. Dia asing masuk tipis 70 juta, 75 juta. Kalau kita lihat secara broker summary-nya untuk Weton sendiri, ini dia. Nah, distribusi juga untuk bandarnya. Jadi kalau kita lihat secara teknikalnya untuk Weton, dia juga masih sama. Tapi bagusnya Weton, dia ada support di 230 dan dia juga tutup di atas MA5 nya. Menurutku ini posisi yang sangat bagus. Kalau teman-teman tadi beli di 232 ya bisa di hold aja dulu. Kalau jebol 230 baru dijual. Tapi menurutku dia masih bakalan naik, karena kalau kita lihat dia hijau,
terus 2 hari hijau volumenya turun, tapi waktu dia merah volumenya juga ikut turun, seperti itu untuk WG. Yang penting MA5 atau supportnya jangan sampai dijebol, itu adalah batas terakhir, seperti itu. Menurutku masih aman untuk weton dijaga. Jadi gitu dulu, mungkin dia bakal sideways di area 230 sampai 240 sideways di situ dulu dia. Jadi gitu untuk weton. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP, di mana WSBP dia juga ada support sebenarnya, tapi hari ini asing keluar cukup banyak, 651 juta. Pembelian paling banyak pembelian paling banyak YP, Mirai Aset Sekuritas, dan penjualan paling banyak CC, Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat secara broker summary-nya, untuk WSBP sendiri dia di distribusi juga oleh bandarnya, asing distribusi, bandarnya juga distribusi. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk WSBP, nah ini dia sebenarnya juga sedang konsolidasi di area 132 sampai area 140 seperti itu. Dia juga masih konsolidasi. Menurutku WSBP area yang aman untuk dibeli. Kalau kita lihat juga volumenya juga ikut turun di hari penurunan ini. Menurutku masih bagus dan layak untuk di save sampai ke 140. Kalau 140 dijebol ya area berikutnya ke 150. Target jauhnya kalau seumpama ini memang benar-benar bullish reversal, ya target selanjutnya ke 200 bahkan 250. Kalau seumpama untuk saham konstruksi bisa ke windows dressing dengan selamat, seperti itu. Tapi ya kita lihat aja, banyak isu yang harus dimakan sama IHSG untuk mencapai harga segitu kan. Kayak contohnya kemarin untuk Amerika, penarikan dolar juga udah mulai panas. Jadi ya mungkin bisa teman-teman jaga, tapi asal 130-nya ini tidak dijebol untuk WSBP. Seperti itu WSBP. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada ADI. ADI hari ini di distribusi tipis banget sama asing. Pembelian paling banyak AT, tapi dia hari ini membentuk hammer bearish seperti itu. Kalau kita lihat secara broker summary-nya dia didistribusi walaupun sangat tipis. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk ADI, ini dia. ADI seperti yang saya katakan sebelumnya di video sebelumnya itu, saya bilang bahwa dia bakal konsolidasi dulu, bakal swing di sini 700 sampai 700 berapa, 40 sampai 740 dia bakal nge-swing dulu, nggak mungkin bakal langsung di bawah naik tinggi ya, karena kalau kita lihat kemarin udah ada contoh relevannya di PTPP seperti itu. Dia breakout dari downtrend dia, lalu dia konsolidasi dulu, tidak langsung naik tinggi. Jadi seperti itu untuk ADI ya. Ini menurutku area yang bagus. Besok mungkin bisa nawar-nawar ke 705 atau 710 atau bahkan di 700 pas. Tapi jangan sampai 700-nya ini jebol gitu. Kalau kita lihat ya hari ini juga volumenya makin naik, tapi masih lebih besar daripada yang hijau kemarin. Jadi menurutku masih bagus untuk diakumulasi. Sedangkan MACD dia udah hampir sampai ke arah 0. MACD dia hampir sampai arah 0 ya, menurutku udah cukup bagus. Walaupun stok RSI dia membentuk dead cross. Seperti itu untuk ADI. Saham berikutnya ada Wika, di mana Wika hari ini juga terkoreksi sebesar 25 poin atau 2,65%. Kalau kita lihat juga asing distribusi 7,76. Pembelian paling banyak lagi-lagi Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat dari broker summary-nya ya sama seperti yang lain. Untuk Wika ya, untuk Wika dari bandarmologinya, bandar juga keluar, asing juga keluar sama.
Kalau kita lihat secara analisa teknikalnya, Wika juga ya ya sama hampir 11-12 sama konstruksi lainnya di area 900 dia support. Dia sekarang sampai 920, ya mungkin besok bolehlah nawar-nawar dulu ke 910 atau 905 gitu kan. Yang penting nggak jebol. Jadi seperti itu. MACD dia udah mau bentuk ke arah atas, tinggal kita lihat bakal masuk ke 0 atau enggak. Semoga MACD dia berhasil diangkat sampai 0 dan naik tinggi seperti itu. Begitu untuk Wika. Kita lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada PTPP, di mana PTPP juga mengalami koreksi 25 poin sama seperti Wika. Kalau kita lihat asing net sell, kalau kita lihat dari bandarmologinya sepertinya juga sama PTPP. Karena 11-12 sebenarnya untuk saham dari konstruksi kan, bandarmologinya keluar, asing juga keluar. Kalau kita lihat secara teknikalnya sebenarnya juga hampir sama dari segi teknikal. Nah, ini dia ada support di 850, kemarin dia sempat jebol di 910. Ternyata false breakout. Dia diturunkan lagi, jebol MA5-nya. Ya tinggal besok kita lihat dia diangkat di atas MA5-nya atau enggak. Jadi seperti itu, tapi hari ini dia mengalami penurunan dengan volume yang agak banyak. Jadi menurutku hati-hati. Walaupun MACD dia udah sampai ke arah 0. Jadi seperti itu untuk PTPP, dia masih swing di area konsolidasi. Setelah dia breakout dari fase downtrend dia selama berbulan-bulan. Jadi gitu dulu untuk PTPP. Lanjut ke saham terakhir. Di saham terakhir kita punya Waskita Karya, di mana Waskita Karya dia juga terkoreksi paling banyak di antara yang lainnya, yaitu 30 poin atau 3,64%. Kalau kita lihat dia diakumulasi oleh asing, pembelian paling banyak AT dan juga YP. Lagi-lagi ada Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat secara broker summary-nya dia sebenarnya hampir-hampir sama, dimana bandar kalau beli pun tipis. Oh ternyata jual, bandar jual, asing beli. Ya kelebihan di asing lah berarti hari ini untuk Waskita Karya, walaupun dia juga tipis ya teman-teman pembeliannya, dan penjualannya paling banyak. Kalau kita lihat nih dia pas berada di support ternyata teman-teman, di area 785. Sekarang tutup di 795. Tadi sempat di area support, aku malah nggak mantau. Dimana hari ini dia turun tapi volumenya cukup banyak. Jadi hati-hati, dia MACD udah membentuk arah garis lurus. Mungkin besok bisa naik untuk mengarahkan ke angka nolnya seperti itu. Jadi gitu aja, mungkin buat teman-teman tinggal tunggu aja tanggal mainnya dari Waskita, apakah dia jebol ke bawah atau jebol ke atas. Seperti itu untuk Waskita. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Masih banyak belibet dari saya hari ini karena udah lama nggak buat video juga, mohon dimaafkan. See you next time and happy nice day. See you.